Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya dan Boja Lestari sebagai presenter pertama. Kemudian ada rekan saya, Nursizitna Nabila, Iftat Takia, Eni Nur Hidayati, dan Citra Maulani Batubara. Kami akan menyampaikan materi mengenai pengukuran kinerja dalam organisasi yang terdesentralisasi. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengukuran kinerja dalam organisasi yang terdesentralisasi. Manfaatnya adalah keputusan tingkat rendah seringkali didasarkan pada informasi yang lebih baik. Yang kedua, manajemen puncak dibebaskan untuk berkonsentrasi pada strategi. Selanjutnya, kekurangannya, yang pertama, manajer tingkat rendah dapat membuat keputusan tanpa melihat gambaran besar. Yang kedua, mungkin kurangnya koordinasi di antara manajer otonom. Selanjutnya, responsibility accounting terdiri dari cost center, profit center, investment center. Cost center adalah segmen yang manajernya memiliki kendali atas biaya, tetapi tidak atas pendapatan atau dana investasi. Yang kedua, profit center terdiri dari segmen yang manajernya memiliki kendali atas biaya dan pendapatan, tetapi tidak memiliki kendali atas dana investasi. Pendapatan di sini contohnya penjualan, bunga, dan lain-lain. Biaya contohnya biaya produksi, komisi, dan gaji. Sedangkan yang terakhir, investment center memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi. Selanjutnya, untuk mengukur kinerja keuangan, kita perlu mengetahui ROI. Nah, ROI itu apa? ROI adalah laba atas investasi, yaitu rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva atau kekayaan yang digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen. Nah, cara menghitung ROI itu adalah pendapatan bersih dibagi dengan aset. Nah, net operating income ini yaitu pendapatan sebelum pajak dan bunga. Untuk average operating asset sendiri itu kas, piutang, persediaan, peralatan, dan aset lainnya. Nah, selain mengetahui ROI, kita juga mengetahui margin. Margin itu diketahui dengan menghitung net operating income per penjualan, per sales. Lalu ada turnover, yaitu sales per average operating asset. Dan cara untuk mengetahui ROI selanjutnya dengan margin dikali turnover. Contohnya, ketika perusahaan regal ini melaporkan net operating income-nya sebesar $30, average operating asset-nya sebesar $200, sales-nya sebesar $500, dan operating expense-nya $470, maka diketahui ROI sama dengan margin dikali turnover, yaitu tinggal dimasukkan, lalu kita ketahui ROI-nya sama dengan 6% dikali 2,5, yaitu 15%. Selanjutnya adalah menghitung residual income dan juga memahami kelebihan dan juga kelemahannya. Di sini dikatakan residual income adalah pendapatan operasi bersih atas pengembalian minimum atas aset operasi. Jadi pendapatan residual digunakan untuk mengukur kinerja internal perusahaan, di mana tim manajemen perusahaan ini mengevaluasi pendapatan yang dihasilkan relatif terhadap pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan. Contoh sederhananya adalah pada pendapatan pribadi kita, kalau yang disebut pendapatan residu atau residual income itu adalah pendapatan yang kita miliki setelah pengurangan atas hutang-hutang yang kita miliki. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung residual income, yaitu net operating income dikurangi average operating asset dikali minimum required rate of return. Kemudian ada juga kelemahan utama dari residual income ini, yaitu bahwa analisis residual income ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja divisi dengan ukuran yang berbeda. Materi yang akan kita bahas adalah tentang perhitungan throughput time, siklus waktu pengiriman, dan juga manufacturing cycle efisiensi. Nah, dalam perhitungan kinerja pengiriman ada yang namanya di mana suatu pesanan itu diterima. Nah, kemudian setelah pesanan itu diterima, ada yang namanya tentang waktu tunggu. Waktu tunggu ini adalah waktu di mana pesanan itu diterima sampai dengan produksi dimulai. Nah, ketika produksi dimulai, itu di dalamnya terdapat tentang waktu proses, waktu inspeksi,
waktu perpindahan, dan juga waktu antri. Nah, setelah semua waktu ini terlewati, kemudian produk akan dikirim. Nah, dalam proses waktu inspeksi, waktu perpindahan, dan juga waktu antri, itu sampai dengan barang dikirimkan, itu dinamakan dengan throughput time. Nah, sedangkan dari penerimaan pesanan sampai barang dikirimkan itu dinamakan dengan siklus waktu pengiriman. Kemudian ada rumus dari manufacturing cycle efficiency, itu sama dengan process time atau biasa disebut dengan waktu nilai tambah dibagi dengan manufacturing cycle time, atau yang tadi kita bahas adalah throughput time. Kemudian dapat kita lihat di soal ke-6, itu dimana kita disuruh untuk mencari waktu hasil dari itu sama dengan throughput time sama dengan waktu proses, waktu inspeksi, waktu perpindahan, dan juga waktu antri, dimana di sini hasilnya adalah 10,4 hari. Kemudian di soal nomor 8 itu kita disuruh mencari MCE, yang dimana rumusnya adalah value at time dibagi dengan throughput time. Nah, tadi kan di sini kita sudah tahu value at time itu sama dengan process time itu sama dengan 0,2 hari dibagi dengan throughput time yang telah kita hitung sebelumnya adalah 10,4 hari, sehingga hasilnya sama dengan 1,9%. Baiklah, selanjutnya adalah materi balance scorecard. Scorecard berarti merencanakan target perusahaan di masa depan, sedangkan balance yaitu mengukur kinerja perusahaan secara seimbang, baik itu finansial maupun non-finansial. Ada 4 ukuran kinerja perusahaan. Yang pertama finansial, yang kedua customer, yang ketiga internal business process, dan yang terakhir adalah learning and growth. Yang pertama adalah finansial, yaitu mengukur tujuan perusahaan dalam aspek keuangan, seperti saham, profit, dan lainnya. Yang kedua adalah customer, yaitu bagaimana customer memandang suatu perusahaan, baik dari segi pelayanan, kualitas produk, maupun kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah internal business process, yaitu membahas proses-proses yang ada di dalam perusahaan, baik itu manajemen, pelayanan, maupun proses inovasi. Yang terakhir adalah learning and growth, yaitu membahas hal-hal apa saja yang ada dalam perusahaan.